Sobat Nuklir, kembali lagi dengan saya Wisnu Fitra Rahman dan rekan saya Mudia Haira. Pada podcast Poltek Nuklir kali ini, kami kembali menyajikan konten-konten yang kreatif dan edukatif buat teman-teman Sobat Nuklir nih. Pada hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Direktur Poltek Nuklir, Bapak Dr. Engineering Zainal Arif STMT. Nah, bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu semuanya. Amin, 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 amin. Ya, Pak Direktur hadir khusus pada kesempatan hari ini. Di sela-sela kesibukan Pak Direktur menyempatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua nih. Rasa penasaran tentang Poltek Nuklir ini sendiri. Langsung saja, yang pertama mengenai sejarah Poltek Nuklir ini sendiri. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sejarah Poltek Nuklir ini bagaimana Bapak? Sejarah Poltek Nuklir ya. Sebenarnya Poltek Nuklir ini bukan perguruan tinggi vokasi baru ya. Karena mulai berdiri sejak 1985. Waktu itu dimulai dengan proses pendidikan D3, 3 tahun. Yang memang arahnya adalah untuk kebutuhan tenaga yang terampil di bidang teknologi nuklir. Namanya adalah PATN, ya, Pendidikan Ahli Teknologi Nuklir. Kemudian berjalan terus, seiring waktu, kemudian dibuka untuk umum. Ya. 2001 berubah menjadi STTN, ya, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Nah, baru kemudian dengan adanya aturan baru, terus adanya peleburan beberapa lembaga badan seperti Batan, Lapan, LIPI, BPPT itu menjadi satu lembaga yaitu BRIN, termasuk Politeknik yang dulunya di bawah Batan, sekarang menjadi di bawah BRIN. 2021 bertransformasi ke Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Gitu. Jadi Poltek Nuklir ini sebenarnya bukan baru gitu. Jadi Bukan baru, ya betul Mas. Betul. Tapi namanya saja yang berubah. Bertransformasi dan tentunya bukan cuma berubah nama, tetapi juga penyempurnaan. Ya. Oh iya. Penyempurnaan perbaikan secara terus-menerus. Itu adalah satu hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Setelah kita membicarakan tentang sejarah Poltek Nuklir nih Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, apa sih yang menjadikan Poltek Nuklir ini berbeda dengan perguruan tinggi negeri lainnya? Ya. Tapi kan Pak gini, kalau masyarakat awam tuh tahunya nuklir pasti bom atau bahkan terpapar radiasi, bahkan kemandulan nih Pak. Kira-kira bagaimana nih Pak? Bikin banyak masyarakat banyak takut gitu Pak masuk ke nuklir. Masih awam banget Pak. Jadi sebelumnya begini, terkait image ataupun pemahaman masyarakat umum terkait dengan nuklir itu adalah sesuatu yang berbahaya. Benar sekali. Sesuatu yang berbahaya jangan didekati begitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah sebetulnya ada yang sangat bermanfaat dari nuklir tadi, tetapi bukan bomnya ya, seperti yang diperkirakan masyarakat, tapi adalah teknologinya. Iya. Teknologinya, aplikasinya yang itu sebetulnya sudah banyak dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan di bidang pertanian, di bidang industri, di bidang kesehatan, gitu ya, bahkan di bidang lingkungan. Ya. Nah, inilah yang perlu diinformasikan, diedukasi kepada masyarakat. Karenanya Poltek Nuklir juga melakukan program edukasi iptek nuklir. Ini sekaligus juga kita mempromosikan keunikan, kekhasan dari Poltek Nuklir. Karena Poltek Nuklir satu-satunya perguruan tinggi vokasi yang mempelajari atau yang memberikan pembelajaran, knowledge, skill, attitude di bidang teknologi nuklir. Itu yang menjadi Poltek Nuklir adalah spesifik dan teknis. Sesuai dengan yang dicantumkan di dalam Permen 57 2022, itu kan sudah diatur perguruan tinggi di bawah PTKL ya, kementerian atau lembaga, itu harus spesifik dan teknis. Nah, kita sudah memang spesifik mempelajari terkait dengan teknologi nuklir tadi. Nah, jadi gitu nih Sobat Nuklir. Jadi nuklir itu sangat banyak manfaatnya. Jangan salah diartikan lagi ya. Jadi nuklir itu bukan tentang bom. Bahkan tadi dengan Pak Direktur jelaskan tadi, kalau nuklir itu sangat banyak manfaatnya, baik di bidang lingkungan, di bidang kesehatan, bahkan di industri. Jadi jangan disalah artikan lagi ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih setelah kita bicara tentang sejarah
dan keunikan dari Poltek Nuklir ini sendiri. Poltek Nuklir ini dalam pendidikannya itu prosentase materi dan teorinya bagaimana? Oke. Jadi Poltek Nuklir ini kan perguruan tinggi vokasi. Artinya sisi keterampilan itu harus kuat di situ. Iya, Pak. Sehingga porsi dari kurikulum itu antara teori dengan praktikum itu bisa terlihat. 60% praktikum, 40% teori. Karena memang kita ingin membekali lulusan itu nanti dengan keterampilan pada saat mereka bekerja di dunia kerja atau di dunia usaha. Gitu. Jadi kita tidak belajar tentang teorinya saja nih Pak, jadi Betul, langsung dipraktekkan secara betul. langsung begitu. Betul. Jadi kalau memang ingin menjadi seorang tenaga kerja yang terampil di bidang teknologi nuklir, ya di perguruan tinggi vokasi nuklir, yaitu di Poltek Nuklir. Gitu. Cocok sekali nih. Sekali, Kak. Terus selanjutnya nih Pak, pertanyaan pasti banyak banget nih Sobat Nuklir tuh bertanya-tanya, apa aja sih fasilitas yang ada di Poltek Nuklir ini sendiri? Mungkin dari Bapak bisa menjelaskan Pak, Ya. fasilitas itu. Kalau secara standar perguruan tinggi yang ada di sini, ya dari kelas, kemudian laboratorium, ya, kemudian suasana akademik yang mendukung, itu semuanya sudah standar. Iya. Dan di sini juga ada. Tetapi lebihnya adalah di sini disediakan asrama supaya untuk mempermudah proses pembelajaran, gitu ya. Jadi disediakan fasilitas asrama. Kemudian tambahan lagi disediakan bantuan untuk studi, ya, bantuan studi. Tetapi dengan catatan harus memenuhi persyaratan tentunya ya. Persyaratannya apa? Ini kita buat berjenjang setiap semester itu sesuai dengan tingkatannya. Ya, seperti tentunya capaian akademik, ya, itu tentu juga satu hal yang sebagai mahasiswa kan ya harus bisa mendapatkan nilai yang baik, ya itu yang utama. Nah, terus berikutnya nggak cukup cuma nilai, tapi harus terlibat di dalam kegiatan kemahasiswaan. Benar. Ini kan melatih soft skill, ya. dari mahasiswa Jadi sendiri. kalau perguruan tinggi itu ada knowledge, ya, pengetahuan, kemudian ada skill, keterampilan, dan attitude. Nah, attitude ini di kurikulum memang kecil porsinya, ya. Nah, bagaimana bisa dapat? Ya dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, termasuk juga kegiatan yang dikelola oleh Politeknik, misalkan ada baksos, ya, bakti sosial untuk kampus, ya. Kemudian kegiatan yang kita kolaborasikan dengan perguruan tinggi yang lain, ya. Itu termasuk harus terlibat. Meningkat di semester yang lebih tinggi, ini sisi risetnya itu juga harus dapat. Ya. Mereka harus ikut kegiatan riset asisten namanya ya, ataupun kegiatan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka di fasilitas yang ada di BRIN, yang disediakan oleh BRIN. Gitu. Berarti seperti perguruan tinggi negeri lainnya ya Pak ya, ada Iya. MBKM begitu. Ya, bukan perguruan tinggi negeri lainnya, kita sudah perguruan tinggi negeri, Mas. Ya, kita perguruan tinggi negeri juga, cuman memang di bawah kementerian atau lembaga yang lain. Gitu. Ya. Nah, setelah kita menempuh pendidikan yang kurang lebih 4 tahun, setelah lulus ini kita mau jadi apa gitu Pak? Atau langsung jadi PNS Batan, atau BRIN, atau jadi periset, atau bagaimana? Ya, jadi ini terkait dengan profil lulusan. Ya. Setelah selesai proses pembelajaran di sini, lulus, ini berkesempatan untuk bekerja di beberapa sektor. Mulai dari sektor industri ada, kemudian di sektor kesehatan juga ada, terus kemudian kalau memang ingin masuk ke jalur yang tadi riset yang difasilitasi BRIN juga punya kesempatan di situ. Ya. Termasuk juga kalau ingin menjadi seorang wirausaha. Ya. Artinya itu sebenarnya kan terkemas di dalam kurikulum. Tinggal nanti setelah lulus pengembangannya kemana. Karena juga di dalam proses pembelajaran itu dibekali dengan sertifikasi. Jadi di setiap program studi itu ada minimal 2 sertifikasi. Jadi berbekal itu sudah mendapatkan nilai tambah untuk kita nanti akan masuk ke dunia kerja itu. Selain ijazah, ada sertifikasi.
Jadi kan biasanya nih teman-teman banyak nih bingung setelah lulus kita jadi apa gitu. Nah, pertanyaan itu ternyata sudah terjawab nih dengan, langsung oleh Pak Direktur gitu. Artinya masih terbuka kesempatan kerja di luar. Jadi jangan bingung lagi nih lulus jadi apa, jangan bingung. Karena sangat besar ya peluangnya ya. Ya, peluang dunia kerjanya besar. Apalagi ada sertifikat minimal 2 ya Pak ya, satu. Iya, satu prodi itu minimal 2 sertifikat. 2 sertifikasi. Itu sebagai penunjang kita nantinya. Jadi nggak nganggur dan langsung kerja gitu. Alumni kan sebelumnya juga lulus langsung kerja. Alumni sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya nih, ini pertanyaannya dinanti-nanti nih kayaknya Sobat Nuklir di rumah nih, yaitu gimana sih penerimaan mahasiswa baru Poltek Nuklir ini? Ada apa aja nih persyaratannya, jalur masuknya ada apa aja? Mungkin dari Bapak bisa menjelaskan terkait hal tersebut, Pak. Ya, jadi kalau untuk penerimaan mahasiswa baru 2023 ini, kita ada 2 jalur. Kita bicara yang reguler ya untuk masyarakat umum ya. Ada jalur prestasi, ya, kemudian ada jalur tulis, tes tulis. Ini semuanya sudah kita buka pendaftarannya. Yang diawali di jalur prestasi ya, itu sudah kita awali di Februari kemarin dan masih kita buka sampai dengan tanggal 9 Maret ini. Wah, sebentar lagi nih Pak. Nah, jadi silahkan yang ingin mendaftar lewat jalur prestasi segera karena 9 Maret ini sudah kita tutup. Berikutnya kita buka yang jalur tes tulis. Nah, bedanya apa? Prestasi dengan tes tulis ini. Kalau prestasi itu kan memang berdasarkan prestasi pendidikan selama menempuh di SMA atau di SMK atau di MA ya, mulai semester 1 sampai 5 ya. Ditambah ada prestasi yang non akademik. Misalkan juara tingkat kota, di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi, itu kalau ada akan menambah nilai ininya, nilai istilahnya itu indeks nilai prestasinya. Karena kan ada prestasi akademik, ada prestasi non-akademik. Ya. Nah, tentunya nanti juga akan kita berkompetisi ya, secara prestasi berkompetisi. Ya. Kemudian berikutnya jalur tes tulis, ya, jalur tes tulis. Jadi kita mengikuti pola atau mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang dijalankan oleh Kemendikbud Ristek. Ya. Jadi ada prestasi, ada jalur tes tulis. Tapi di sini ada tambahan bahwa kita juga menyelenggarakan tes potensi akademik. Ya. Tes potensi akademik. Mengapa perlu? Yaitu karena untuk keperluan sertifikasi itu tadi. Oh iya, benar. Itu kan juga menambah ini pemahaman, ya, menambah kepercayaan diri, ya, sekaligus bisa menambah kapasitas diri kita itu. Makanya perlu kita lakukan tes potensi akademik. Berarti ini tuh jawaban ya, kenapa? Karena banyak Pak yang bertanya kenapa sih jalur prestasi tahun ini berbeda dengan jalur prestasi tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya itu cuman kita menyerahkan lapor, lalu kan diseleksi, terus langsung ada lulus atau tidak lulusnya. Tapi berbeda dengan sekarang. Sekarang ada 3 tahap nih Pak, kalau untuk jalur prestasi. Ada seleksi administrasi, selanjutnya ada TPA dan wawancara. Gitu. Ya. Nah, kan tadi ada jalur prestasi dan jalur tes tulis nih. Kalau jalur prestasi sendiri ini dikhususkan angkatan berapa? Kadang kan ada yang terusan tahun sebelum-sebelumnya ingin daftar begitu. Memang kalau untuk prestasi itu untuk yang fresh graduate. Jadi lulusan yang tahun 2023 ini. Ya. Atau yang akan lulus kan ya. Mereka kan masih ini ya semester 5 kemarin ya. Yang semester ini yang semester terakhir mereka. Nah, kemudian jadi ada batasan itu untuk tes prestasi. Kalau untuk yang tes tulis itu kita buka sampai 3 tahun ya, lulusan 3 tahun sebelumnya. Berarti dari tahun 2021, 22, 23 berarti Pak ya? Iya gitu. Jadi 21, 22, 23. Ya. Jadi teman-teman yang lulusan dipersilakan untuk ikut mendaftar. Iya, jadi peluangnya masih besar ya. Untuk lulusan tahun 2021, 2022 bisa daftar nih di jalur tes tulisnya begitu. Nah, tadi kan di jalur prestasi ini ada, kalau yang punya prestasi non akademik nih Pak, itu kan semisal ada yang juara ini. Mungkin apakah bisa nih teman-teman yang memiliki potensi
bakat ini bisa meneruskan bakatnya di sini, Pak? Oh, tentunya bisa. Bisa ya, Pak? Karena di kita ini ada fasilitasi kegiatan kemahasiswaan, mulai unit kegiatan sesuai dengan minat. Iya, Pak. Ini kegiatan mahasiswa itu ada pencak silat atau badminton atau tenis meja ataupun musik ya. Jadi ini sesuai dengan minat bakat dari mahasiswa. Kita kumpulkan di sini, ada satu komunitas ya, sehingga bisa berkembang tapi dengan fun, ya, dengan rasa senang gitu ya. Oke, tadi kan Bapak udah menjelaskan nih jalur masuknya ada 2, yaitu jalur prestasi dan ujian tes tulis, Ya, nih, Pak. ya. Lalu untuk kuota penerimaannya, Pak? Ya, jadi kuota sekarang total Iya. ya dari 2 jalur tadi adalah 180 Wih, banyak ya Pak tahun ini. mahasiswa. Jadi Meningkat banyak. terus ini, berarti ya? Ya, kita memang diinstruksikan untuk menambah jumlah mahasiswa. Iya. Ya, seiring dengan pembangunan yang berjalan sekarang, fasilitas asrama, fasilitas kelas gitu ya. Itu memang untuk memfasilitasi penambahan jumlah mahasiswa. Jadi 180 tahun ini berarti ada 2 kelas setiap prodi. Jadi ada kelas A, kelas B untuk Elins. Oh, iya. Kemudian ada lagi untuk elektromekanika 2 kelas AB, untuk yang teknologi kimia nuklir juga 2 kelas AB begitu. Jadi totalnya ada 6 kelas ya, Pak? Kalau 6 sebelumnya kelas 3 total. kelas, ya? Satu kelas itu kan 30. Iya Pak, benar. Jadi satu prodi total 60 ya, kali 3 180. Oke. Jadi teman-teman nih yang mau daftar, peluang diterimanya semakin besar karena Lebih besar. kuotanya Ya, banyak betul. begitu. Lebih besar. Kalau tahun lalu tuh kalau nggak salah 120, sekarang jadi Betul. 180. Semakin meningkat ya. Dulu angkatan saya 2021 itu kalau nggak salah kurang dari 100 ya. 100, Sangat ya. dikit. Satu kelas tuh cuman 28 orang di kelas saya malah. 22 Iya. itu 120. Iya. Sekarang kita tingkatkan 180. Wah. semakin banyak nih. Ya. Lalu Poltek Nuklir ini kan di Yogyakarta nih Pak, di mana Yogyakarta ini terkenal dengan kelestarian budaya yang sangat kental lah, Pak. Nah, Poltek Nuklir sendiri mempunyai jargon SAE. Makna dari SAE itu sendiri SAE, bagaimana Pak? iya. SAE itu dari bahasa Jawa sebetulnya ya, bagus. Artinya SAE itu bagus, bagus, api gitu ya. Maaf. Nah, tapi tidak hanya bagus dalam arti bahasa Jawa saja, tetapi itu juga satu simbol. SAE itu adalah santun, ya, kemudian amanah, ya, terus satu lagi adalah elit. Ya. Elit artinya kita itu spesifik, khas, bukan bermaksud menyombongkan diri, tetapi memang khas di sini. Hanya satu-satunya politeknik yang mempelajari terkait teknologi nuklir. Karena apa? Fasilitasnya itu harus lengkap. Harus ada reaktor, ya, fasilitas iradiator yang itu memang harus spesifik dan berizin gitu ya. Dan karena kita di bawah BRIN, ya akhirnya kan ada fasilitas dari BRIN. Itulah yang membuat Poltek Nuklir itu elit ataupun khas itu tadi. Ya. Oke, jadi makna SAE itu bukan hanya sekedar bagus saja atau apik dalam bahasa Jawa ya Pak. Iya, iya. Tetapi S-nya itu santun, A-nya amanah, dan E-nya elit begitu. Ya. Oke. Elit itu khas, unik, ya. Ya. Unik dari sisi teknologi yang dipelajari, Ya. unik dari sisi lokasi, Mas. Kira-kira tahu nggak unik dari sisi lokasi maksudnya apa? Nah, itu. Coba sampai naik ke lantai 3 di sini, kemudian melihat ke arah utara. Nah, Terlihat Gunung Merapi. itu tidak didapatkan di tempat yang lain. Iya, Jadi benar yang sekali, membuat Pak. Poltek kita itu unik. Nah, apalagi kalau biasanya kita lagi sore gitu Pak, mau ke sana Pak, sambil ngerjain tugas, Iya. ada pemandangan Betul. yang Jadi Betul. nggak kayak pusing ada ide lihat pemandangan yang bagus, Betul. jadi kayak senang Betul. gitu ya pemikirannya. Jadi dari gedung sini lantai 3 atau di lab yang di gedung 17 itu naik ke lantai 4 itu akan kita disuguhi oleh pemandangan yang menarik, Iya. Gunung Merapi. itu gak didapatkan di tempat lain Pak ya? Tidak ada, ya, karena Merapi hanya ada di sini. Nah, Oke. baik. Jadi kita udah membahas nih dari sejarah berdirinya Poltek Nuklir,
terus kuota masuknya mahasiswa tadi Iya. ada berapa, fasilitas di Poltek Nuklir ini ada apa aja. Mungkin sekian ya Pak ya pembahasan kita pada hari ini. Iya. Mungkin nanti di podcast-podcast selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang lain terkait Boleh. Poltek Nuklir ini. Iya. Nah, itulah obrolan kita dengan Bapak Direktur Poltek Nuklir tentang Poltek Nuklir ini. Tunggu apa lagi? Segera bergabung dengan kami di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Dan jangan lupa untuk ikuti akun sosial media kami, Facebook, Instagram, YouTube di @polteknuklir. Nah, ada tambahan informasi nih buat teman-teman yang ingin daftar di Poltek Nuklir. Ada kesempatan untuk jalur prestasi yang telah dibuka sejak 6 Februari dan akan ditutup pada 9 Maret 2023. Lalu untuk yang jalur tes tulis sendiri sudah dibuka sejak tanggal 6 Maret dan ditutup pada 7 April 2023. Nah, untuk jalur prestasi sendiri ini khusus untuk lulusan tahun 2023. Jadi untuk teman-teman yang 2021, 2022 itu tidak bisa mendaftar melalui jalur prestasi. Lalu untuk jalur tes tulis sendiri ini dibuka untuk 3 angkatan. Jadi boleh tahun 2023, 2022 dan 2021. Nah, tenang saja untuk teman-teman yang daftar di jalur tes prestasi bisa juga mendaftar melalui jalur tes tulis. Jadi bisa mendaftar di kedua jalur masuk tersebut. Begitu teman-teman semuanya. Tunggu apa lagi? Segera daftar di Poltek Nuklir. Baik, obrolan pada kesempatan yang baik ini sekiranya sudah cukup. Ya. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan di sela-sela Sama-sama, kesibukannya ya. telah hadir Makasih, di Pak. podcast Poltek Nuklir kali ini. Ya. Sampai jumpa di podcast Poltek Nuklir selanjutnya. Saya Wisnu Fitra Rahman dan rekan saya Mudia Haira. pamit undur diri. See you next time.